Shalom, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam Rabu Teduh edisi minggu ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan kembali boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan memulai saat teduh kami pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan beracara sepenuhnya, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi setiap kami semua ya Bapak. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan firman serta renungan Tuhan serta pujian penyembahan kami juga boleh menguatkan kami, boleh menjadi dasar dalam ketika kami akan melakukan aktivitas kami ke depan nanti Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya renungan pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Senang sekali kembali kita ada sama-sama untuk mengikuti renungan saat teduh pada hari ini. Dan hari ini saya akan memberi judul renungan kita adalah menoleh ke belakang. Masih dalam tema besar tentang kesetiaan, kita akan belajar dari bagaimana kehidupan bangsa Israel. Alkitab menuliskan banyak hal, selain daripada firman Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita teladani. Selain hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari, juga ada hal-hal yang tidak baik yang bisa kita hindari. Hingga dalam setiap kehidupan kita bisa belajar. Jika ada hal yang menimbulkan murka Tuhan, jika ada hal yang mendatangkan penghukuman dari Tuhan, maka kita harus bisa mengambil sikap untuk tidak berbuat kesalahan yang sama seperti kisah-kisah yang dituliskan di Alkitab. Dan kita sekarang mau belajar dari kesalahan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Demikian juga bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saat ini kita belajar bagaimana bangsa Israel yang selalu berbuat kesalahan dengan tidak setia. Artinya, bangsa Israel selalu saja mengeluh, bangsa Israel selalu saja melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan. Salah satunya tercatat di dalam Keluaran 32 ayat 1. Saat itu padahal bangsa Israel baru saja disertai Tuhan untuk bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tapi saat itu ketika Musa harus menerima beberapa perintah Tuhan naik ke atas gunung, lalu karena dirasa terlalu lama berada di atas gunung, maka bangsa Israel mulai mencoba untuk membangun Allah lain. Atau artinya dia meminta Harun untuk dibuatkan Allah lain. Kita buka ayatnya di Keluaran 32 ayat 1. Keluaran 32 ayatnya yang 1 di situ dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Kita bisa lihat bagaimana bangsa ini mudah sekali untuk menjadi tidak setia. Hanya karena saat itu Musa yang dianggap sebagai pemimpin atau orang yang memimpin bangsa Israel saat itu sedang menerima perintah dari Tuhan. Sedang menerima sesuatu yang akan Tuhan berikan untuk bisa memimpin bangsa ini lebih jauh lagi. Tapi karena dianggap kok Musa lama ya gitu, ada di atas gunung gak turun-turun. Apa jangan-jangan Musa meninggalkan kita semua? Apa jangan-jangan Musa terjadi sesuatu di atas sana? Sehingga akhirnya mereka meminta Harun untuk dibuatkan Allah lain. Bayangkan, meminta untuk dibuatkan Allah lain. Padahal Allah sudah sangat begitu setia menyertai perjalanan bangsa Israel saat itu. Seringkali kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, mengharapkan sesuatu dalam doa, dalam permohonan kita kepada Tuhan, dan Tuhan menunda atau mengatakan belum waktunya untuk kita mendapatkan apa yang sedang kita doakan, seringkali kita juga berpaling dari Allah. Seringkali kita juga berpaling dari keyakinan kita terhadap Tuhan. Seringkali kita juga berpaling dari apa yang sudah janjikan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita tidak memiliki kesetiaan. Seharusnya kita boleh selalu ada, kita harus selalu setia ketika kita mengiring Tuhan. Karena janji Tuhan, firman Tuhan, iya dan amin. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya.
apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan terjadi dan hanya itu saja yang seharusnya kita pegang erat, kita pegang teguh. Seperti ayatnya di Ibrani 3 ayat 14, di situ dikatakan karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula. Jika kita ragu akan sesuatu di hadapan kita, jika kita ragu akan sesuatu yang akan kita hadapi di masa depan, maka kita perlu menoleh ke belakang sedikit untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara hidup kita dari sejak kita lahir sampai kita ada di usia kita sekarang. Kalau saya ada di usia 42 tahun, itu berarti Tuhan sudah menyertai, sudah memberkati, sudah melindungi, sudah menyembuhkan saya dari sakit, sudah melakukan banyak hal dan banyak perkara dalam kehidupan saya selama 42 tahun. Dan tahun-tahun berikutnya yang akan saya lalui, walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama yang sudah pernah Dia lakukan dan selalu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi alasan untuk saya untuk tidak setia. Dulu ketika baru selesai kuliah, saya pernah banyak taruh sekali lamaran kerja. Saya melamar ke setiap perusahaan yang saya anggap baik atau perusahaan yang memang saya tahu sebagai perusahaan yang saya mimpi-mimpikan sejak saya masih kuliah. Saya lempar semua lamaran kerja agar saya bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu di antara setiap lamaran pekerjaan yang sudah saya taruh, satu saat ada satu perusahaan yang panggil saya untuk kerja. Saya ditelepon, saya disuruh datang jam 9 pagi. Setengah 9 saya sudah sampai di perusahaan yang saya taruh di mana saya melamar untuk kerja. Setengah 9 saya sudah datang, lalu saya dikasih formulir seperti biasa, isi biodata, menjawab beberapa pertanyaan, dan jam 9 saya mulai menunggu. Lalu saya dibilang, tunggu ya, HRD-nya sedang siap-siap. Jam 9 saya nunggu, 1 jam berlalu, saya tunggu sampai jam 10. Jam 11 berlalu, sampai akhirnya saya benar-benar dipanggil berhadapan dengan HRD-nya itu jam 1 siang. Kurang lebih 4 jam saya nunggu di dalam satu ruangan, nggak bisa kemana-mana, lapar pun saya tahan, karena saya takut ketika saya keluar nanti dipanggil, sayanya nggak ada, nanti saya dianggap hangus atau tidak disiplin. Saya tunggu. Karena saya tahu, kenapa saya mau menunggu begitu lama? Karena saya tahu saya ada harapan saya untuk bisa diterima kerja di perusahaan ini. Walaupun ada kemungkinan saya tidak diterima. Dan memang saya tidak diterima saat itu. Tapi karena saya tahu saya memiliki harapan, karena saya tahu saya akan memiliki sesuatu yang akan saya dapatkan untuk masa depan saya, maka saya setia menunggu. Saya nggak ngambek nih, wah udah jam 1 jam nih, udahlah saya pulang aja, saya lebih baik ngelamar aja di tempat lain. Tapi saya tetap menunggu. Atau saya juga pernah berjalan naik kereta api saat itu. Waktu itu ada satu acara dari gereja, hingga akhirnya gereja mengutus saya untuk pergi ke satu daerah, ke Malang. Dan saya naik kereta. Naik kereta itu berjalan selama 14 jam kurang lebih. Jam 6 saya jalan dari stasiun Gambir, sampai di stasiun Malang itu kurang lebih jam 10. Jadi kurang lebih 14 jam perjalanan saya di kereta. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma duduk, lalu paling berdiri ke kamar kecil atau ke tempat kereta makan, lalu balik lagi. Tapi di dalam perjalanan menuju Malang, di dalam kereta yang selama 14 jam itu, saya tidak khawatir. Karena perjalanan jam 6 sore, maka sampai sana pagi. Ketika sudah mulai malam, saya bisa tidur dengan tenang. Saya tidak khawatir, saya tidak takut. Padahal saya tidak kenal sama masinisnya, saya tidak tahu masinisnya siapa, orangnya masih muda, apa sudah tua, bagaimana pengalaman dia mengendarai kereta, saya tidak tahu sama sekali. Tapi saya bisa naik kereta dengan tenang, saya bisa tidur dengan tenang, saya bisa makan dengan tenang, saya bisa pergi melakukan aktivitas yang bisa dilakukan di kereta dengan tenang. Artinya kehidupan kita ketika mengikut Tuhan, kesetiaan kita di hadapan Tuhan harusnya seperti itu. Bahkan kita mengenal Tuhan kita. Bahkan kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Melalui Alkitab yang kita baca, melalui pengalaman rohani yang kita lalui, kita melihat banyak sekali bagaimana cara Tuhan bekerja.
Dan seharusnya kita bisa jauh lebih tenang ketika kita mengikut Tuhan. Kita bisa jauh lebih setia ketika kita terus berjalan bersama Tuhan tanpa harus khawatir. 12 jam, 14 jam saya berjalan di kereta, saya nggak kenal masinisnya, saya nggak pernah kepikiran tuh, wah saya loncat aja deh dari kereta nih, saya nggak kenal sama masinisnya, wah saya turun aja deh di sini karena saya nggak tahu siapa masinisnya seperti apa. Apalagi kita mengenal Tuhan kita tahu Tuhan memiliki rencana, memiliki rancangan, memiliki sesuatu yang indah dalam hidup kita, maka sudah sewajarnya kita harus setia. Kita harus nantikan sampai akhir, sampai kita benar-benar bisa mendapatkan apa yang Tuhan hendak berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita hanya perlu berpegang teguh sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hanya berpegang teguh kepada iman kita yang semula. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Apapun saat ini yang sedang kita hadapi, kita hanya perlu setia. Nantikan janji Tuhan. Nantikan apa yang Tuhan hendak berikan dalam kehidupan kita. Terus berpegang teguh, terus setia. Hingga pada akhirnya mahkota kehidupan boleh kita dapati. Demikian renungan pada hari ini. Biarlah hidup kita selalu setia dan bersama kita bisa memperoleh mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Saat ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Apakah kami benar-benar setia untuk melayani Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, selidikilah aku Tuhan, lihatlah hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi. Selidiki
setia sekalipun kami tidak setia Tuhan. Dan ini yang kami mau Tuhan, untuk tetap setia sampai akhirnya ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu. Kami mau setia sampai akhirnya Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, sebab kami telah lihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih. Berjuang sampai akhirnya kau dapati, amin. Sampai kau dapati kami setia Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sampai kau dapati kami setia. Yes Tuhan, setia. Yes. Lebih dalam lagi kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami rindu Engkau Tuhan. Sebab hanya ini yang kami rindukan ya Bapa. Untuk tetap terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk tetap setia melakukan setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi. Karena lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Yes. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Katakan, ku mengasihimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami begitu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, seperti pujian ini kami mau katakan, kami mau lebih dalam lagi untuk rindu Engkau, untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini, lebih dari segala apapun yang ada Tuhan. Kami mau katakan kami butuh Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap terus memandang kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, mata kami boleh tetap tertuju pada Engkau. Hati kami boleh tetap terus menyembah Engkau ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan, untuk boleh tetap terus ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam jalannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Bapa. Kami mau katakan kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami mau setia Tuhan sampai seumur hidup kami. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada goncangan, ada pergumulan dalam hidup kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah. Kami boleh tetap terus ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan akan menjagai kami dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bapa. Tidak ada satupun yang terluput daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kegiatan kami, kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang melakukan setiap pekerjaan rumah, apapun Tuhan yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai dan Tuhan jauhkan dari masalah, dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan jauhkan dari setiap mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit ya Bapa. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami boleh tetap terus bersuka cita, kami boleh tetap terus ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.